Assalamualaikum, halo selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Melanjutkan untuk pembahasan soal SNMPTN Ekonomi tahun 2010 nomor 47. Kita mulai untuk soalnya terlebih dahulu. Fungsi permintaan Hi sama dengan 2 min setengah B, fungsi penawaran Hi sama dengan min 2 plus B. Bila pemerintah menarik pajak T sama dengan 2, maka keseimbangan harga atau P dan kuantitas atau Hi setelah pajak adalah A 2,67,1,33, B 2,67,0, C 4,0, D 4,1,33, E 2,4. Oke, kita bahas di sini adalah materinya tentang titik keseimbangan pasar setelah pajak. Secara matematis dirumuskan titik keseimbangan setelah pajak adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran setelah pajak. Ya, fungsi HD sama dengan fungsi HS aksen atau fungsi PD sama dengan fungsi PS aksen. Ya, HD atau PD itu fungsi permintaan. Nah, HS aksen atau PS aksen adalah fungsi penawaran. Nah, tergantung soalnya nanti kita memasukkan pajak di fungsi penawarannya ini berbeda nanti ya antara soal apabila berbentuk H sama dengan ataupun P sama dengan. Kalau soalnya berbentuk H sama dengan nanti fungsi penawaran setelah pajaknya atau HS aksennya itu nanti disisipkan di dalam P ini ya, dalam kurung P min T. Nah, kalau nanti berbentuk P sama dengan itu nanti PS aksennya ini adalah fungsi PS ya plus T. Ya, PS ini adalah fungsi penawaran ya begitu. Nah, tetapi ini sebelum pajak ya. Nah, di soal adalah berbentuk HS sama dengan ya. Berarti untuk yang fungsi penawarannya adalah kita lihat HS-nya itu kan min 2 plus P. Nah, HS aksennya adalah berarti min 2 plus ya dalam kurung P min T kan begitu. Ya, sehingga HS aksennya sama dengan min 2 plus dalam kurung ya P min 2 karena T-nya atau pajaknya adalah 2. Koefisien ini adalah 1 yang di depannya P. Ya, sehingga nanti kalau 1 dikali P adalah P, ya 1 dikali min 2 adalah min 2. Sehingga cukup kita hilangkan kurungnya aja sudah bisa itu ya. Ya, sama dengan HS aksen sama dengan min 2 plus P min 2. Sehingga nanti HS aksennya adalah min 4 plus P. Ini adalah fungsi penawaran setelah pajak. Nah, setelah itu kita mencari titik keseimbangan pasar setelah pajak. Ya, fungsi HD sama dengan fungsi HS aksennya. Fungsi HD adalah fungsi permintaan, yaitu 2 min setengah P. Ya, sama dengan HS aksennya adalah min 4 plus P. Kemudian saling berpindah ruas di sini. Yang variabel ada variabel P-nya dengan yang P ya, berarti min setengah P pindah ruas jadi plus setengah P plus P begitu. Min 4 pindah ruas jadi plus 4 sehingga 6 sama dengan 1,5 P. Nah, P saja adalah berarti 4. Nah, kemudian kita mencari jumlah atau kuantitas ya, Hi keseimbangan setelah pajak. Ini bisa menggunakan fungsi HD atau juga menggunakan fungsi HS aksen. Ya, jangan HS saja karena ini yang dicari kan setelah pajak ya harus HS aksen atau fungsi HD ya. Nah, kita pakai fungsi GD aja, yang direkomendasikan pakai GD permintaan karena yang tidak pernah berubah ya. Nah, fungsi GD-nya adalah 2 min setengah P ya. GD sama dengan 2 min setengah P. Sehingga 2 nanti ya min setengah P-nya sudah diketahui adalah 4 ya, sehingga GD-nya atau H-nya adalah sama dengan apa? 0. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan ini kalau pertanyaannya adalah harga dulu yang disebut ya, berarti P dulu, berarti 4 ya dan 0 ya, dan kuantitas ya adalah 0. P-nya 4, Q-nya adalah 0. Jadi jawabannya adalah C. Mengingatkan kembali ini adalah materi titik keseimbangan pasar. Itu ada titik keseimbangan pasar saja sebelum pajak dan sebelum subsidi. Ya, itu nanti dirumuskan adalah titik keseimbangan pasarnya fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Ini yang masih belum ada pajak dan belum ada subsidi, yaitu fungsi HD sama dengan HS atau PD sama dengan PS. Sedangkan kalau titik keseimbangan pasar sesudah subsidi, itu nanti adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran sesudah subsidi, ini setelah subsidi ya. Nah, atau sama dengan HD sama dengan GS aksen atau PD sama dengan PS aksen. Cara masukkan pajaknya nanti bertolak belakang sama pajak ya. Kalau pajak plus T, kalau PS ya. Jadi nanti kalau subsidi berarti PS min S min subsidi. Kalau berbentuk Q sama dengan adalah nanti P plus S begitu. Nah, video ini sebenarnya ada materi lengkapnya. Anda bisa simak di kolom deskripsi nanti. Anda bisa klik linknya untuk melihat contoh materi yang lebih detail tentang titik keseimbangan pasar.
Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga sukses.